Tak terbendung lagi kalau ekspansi kecerdasan buatan AI ChatGPT sudah masuk ke dalam gereja. Di gereja Saint Paul di Bavarian, Fürth, Jerman, Jumat 9 Juni 2023 kemarin, diadakan ibadah perdana yang hampir keseluruhan liturginya, termasuk khotbah, dilakukan oleh avatar dengan kecerdasan buatan alias AI ChatGPT pada layar televisi yang diletakkan di atas altar dan dihadiri oleh 300 jemaat. Penggagasnya adalah Jonas Simmerlein, seorang teolog dan filsuf dari Universitas Wina. Ia bilang kalau tahun ini rangkaian pelayanan gereja sudah terotomatisasi dengan mesin, sekitar 98%, sisanya 2% membutuhkan peran manusia. Sebab ChatGPT nggak bisa berfungsi sendiri, Simmerlein masih harus memandu setiap aspek pembuatan khotbah. Berbagai tanggapan muncul dari jemaat yang hadir. Ada yang bilang sang avatar membawakan khotbah terlalu cepat dan tak memiliki emosi. Tapi ada yang memuji dan berkata bahwa khotbah dari pendeta avatar ini bagus dan melebihi ekspektasinya. Dan ini baru awal. Ke depan, kelemahan-kelemahan itu akan diperbaiki dan suatu saat nggak menutup kemungkinan avatar ini akan sangat mirip dengan manusia asli, baik gaya khotbah, intonasi suara, bahkan mimik ekspresi wajahnya. Pertanyaannya adalah, apakah ini menolong gereja atau justru menghancurkan? Penyampai firman di mimbar sebenarnya adalah wakil Tuhan untuk memberikan kebenaran kepada umat. Dia harus mempersiapkan diri dengan berdiam diri dalam hadirat Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, dan merenungkan serta belajar dengan sungguh-sungguh sebelum ia menyampaikannya kepada jemaat, karena ia bertanggung jawab kepada Tuhan dengan apa yang akan disampaikannya itu. Apakah hatinya benar-benar terbeban dan penuh belas kasihan untuk memberi makanan firman yang sehat buat jemaat? Saya mau tanya, apa yang membedakan pengajaran atau khotbah Yesus dengan para ahli Taurat? Matius mencatat di pasal 7 ayat 28 dan 29. Setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajarkan mereka sebagai orang yang berkuasa. Terjemahan lain memakai kata berotoritas. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Markus dan Lukas juga mencatat hal yang sama di Markus 1 ayat 21 dan 22, serta Lukas 4 ayat 31 dan 32. Mengapa ada kuasa dan otoritas pada khotbah dan pengajaran Yesus? Mengapa ahli-ahli Taurat tidak? Oke lah, kamu bisa bilang Yesus itu putra Allah yang diurapi. Jelas dia berkuasa dalam perkataannya. Tapi ada satu lagi alasan penting. Coba kita baca di Markus 6 ayat 34. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Perhatikan, sebelum Yesus mengajar, didahului dengan pernyataan ini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Inilah unsur yang penting dalam mengajar dan berkhotbah, dorongan oleh kasih dan belas kasihan. Inilah yang membangkitkan urapan dan kuasa. Berarti khotbah seperti ini melibatkan hati, jiwa, dan emosi. Kegairahan dalam kasih akan membangkitkan kuasa dan otoritas ilahi. Jadi, mana bisa avatar AI ChatGPT berkhotbah dengan jiwa dan emosi, apalagi dilandaskan belas kasihan. Yang ada sekedar pengetahuan yang disampaikan oleh mesin. Tidak ada sentuhan secara hati dan emosional melalui penyampaian firman oleh si pengkhotbah avatar. Sebenarnya praktek pengkhotbah zaman now model avatar ini banyak kok. Ketika pengkhotbah hanya sekedar menyiapkan khotbah melalui memodifikasi artikel-artikel di internet atau nyomot sana, nyomot sini dari pengkhotbah-pengkhotbah di YouTube dan tidak ada persiapan di dalam doa dan hati yang gentar karena kesadaran bahwa dia adalah wakil Tuhan yang harus memberitakan kebenaran, maka khotbahnya kayak ahli-ahli Taurat yang dibagikan cuma sekedar pengetahuan. Nggak ada kuasa, khotbahnya nggak ngubah orang, kering, nggak ngefek ke hati jemaat, nggak ada api kekudusan yang menyambar-nyambar membersihkan hati jemaat dari kenajisan duniawi. Ayo kita doakan semua hamba Tuhan supaya khotbah mereka penuh kuasa dan berotoritas seperti Kristus. Amin.